Kalau begitu kita langsung saja Kak Tere, silakan. Baik, ADD ini kalau kemarin kita bicara tentang hiperaktivitas, ini ada kaitannya sedikit Kak Lina, ini lebih ke konsentrasi. Jadi ADD itu Attention Deficit Disorder atau gangguan pemusatan perhatian pada anak. Nah, kalau kita sering lihat nih, ada anak-anak yang punya rentang perhatian yang pendek, kesulitan untuk fokus, tidak pernah bisa memberikan perhatian pada satu hal. Kemudian perhatiannya sangat pendek, beralih mungkin hanya 2-3 menit seperti itu. Kemudian sering tidak memperhatikan ketika diajak bicara, atau ketika diajak bicara malah ngobrol sendiri. Anak hanya melihat lawan bicaranya beberapa detik saja di beberapa detik pertama, kemudian setelah itu perhatiannya beralih meskipun sebenarnya tidak ada hal lain yang ada di sekitar si anak. Nah, itu salah satu yang melatar belakangi seorang anak bisa disebut sebagai anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian. Nah, tapi biasanya gejala ini muncul konsisten Kak Lina, selama 6 bulan berturut-turut secara konsisten seperti itu diobservasi. Kemudian dan ini muncul sebelum usia si anak 6 tahun Kak Lina. Nah, gangguan pemusatan perhatian itu apa sih? Nah, gangguan pemusatan perhatian atau ADD itu adalah gangguan yang menyebabkan seorang anak itu kesulitan dalam berkonsentrasi karena adanya suatu gangguan kepada otak yang mengakibatkan kesulitan untuk berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada hal tertentu. Nah, 80% anak yang mengalami GPP ini biasanya ya Kak Lina, akan memperlihatkan kesulitan belajar dan kelainan perilaku dalam kesehariannya. Seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan kapan sih kita bisa tahu bahwa anak ini mengalami gangguan pemusatan perhatian. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa gejalanya biasanya akan nampak sebelum si anak itu berusia 7 tahun dan akan bertahan dalam observasi yang dilakukan oleh para ahli atau orang tua dan guru di sekolah. Itu perilaku-perilaku yang tidak konsentrasi itu akan terlihat secara konsisten di 6 bulan observasi seperti itu. Nah, ada masalah sebelumnya dengan si anak, atau mungkin juga bukan karena gangguan suasana hati atau si anak mempunyai kecemasan, maka benar bahwa anak tersebut bisa disebut sebagai anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian. Nah, di sini para ahli itu menyebutkan ada 3 tipe Kak Lina untuk anak dengan gangguan pemusatan perhatian. Yang pertama yaitu tipe kombinasi. Tipe ini mudah dilihat. Biasa kalian kombinasi ya Kak Lina. Jadi anak menjadi kurang mampu memperhatikan aktivitas permainan atau tugas yang diberikan. Kemudian perhatiannya mudah sekali pecah dan cenderung mudah kehilangan atau lupa pada benda-benda pribadinya. Kita juga sering lupa ya Kak Lina, tapi bukan berarti kita sedang mengalami GPP. Jadi rangkaiannya cukup banyak, observasi yang dilihat cukup banyak seperti itu. Selain itu juga biasanya pada tipe kombinasi GPP ini anak juga mudah sekali untuk berubah pendiriannya, cenderung perilakunya impulsif dan nampak selalu aktif. Mereka juga cenderung tidak mampu untuk menikmati kegiatan yang menghabiskan waktu seperti membaca, seperti bermain puzzle. Mereka akan tidak sabaran gitu Kak Lina. Itu tipe yang pertama atau tipe kombinasi tadi. Kemudian yang kedua adalah tipe predominan. Nah, GPP dengan tipe predominan ini kurang mampu memperhatikan atau tidak mendapatkan perhatian oleh para pendidik biasanya. Jadi karena justru karena perilakunya yang diam atau mereka cenderung kecil hati, tetapi bukan berarti mereka tidak ada. Mereka ada di kelas namun